الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seorang ilmuwan barat yang bernama Benjamin Bloom mengemukakan sebuah teori yang kemudian dia sebut dengan teori kompetensi. Sederhananya teori ini ingin mengatakan bahwasanya kalau orang ingin sukses minimal harus punya 3 atribut ini. Dia menyebutnya life success triangle, segitiga hidup sukses. Singkatnya, siapapun kita menurutnya akan bisa sukses kalau punya 3 hal ini. Yang pertama dia sebut adalah knowledge. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya pengetahuan akan berpotensi untuk sukses di masa depan. Yang kedua dia sebut harus mempunyai skill, keterampilan apapun akan membuat orang sukses di masa depan. Yang ketiga dia sebut adalah harus memiliki attitude. Dengan 3 hal ini menurutnya maka setiap orang akan bisa sukses di masa mendatang. Punya knowledge, punya skill, dan punya attitude. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu muncul pertanyaan, benarkah ini adalah hal yang bisa membuat kita sukses? Atau bagaimana Islam memandang kesuksesan? Apa atribut dalam Islam yang diperlukan untuk menjadi sukses? Ternyata 14 abad yang lalu Allah sudah menjawab di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 110 sudah menjawab bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sukses. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 atribut juga untuk bisa menjadikan kita pribadi yang sukses. Life success triangle versi Islam. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebajikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mengajak kepada kebajikan semua orang bisa. Tapi ada satu atribut penting yang harus kita sisip, kita install, kita tambahkan di dalamnya, yaitu ilmu. Mengajak kebaikan bagus, tapi mengajak kebaikan dengan ilmu itu yang lebih utama. Baginda Rasul bahkan menekankan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau sukses dunia punya ilmu, mau kuasai akhirat, sukses di akhirat kelak insyaallah punyalah ilmu. Kalau kita mau berhasil keduanya, hendaknya kita punya ilmu. Ini esensi yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Muslim harus pintar, muslim harus cerdas. Tidak ada kaitannya muslim dengan kebodohan. Justru agama kita mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk menjadi pribadi yang berilmu, cerdas, dan seterusnya. Ini atribut pertama kunci sukses kaum muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Punya ilmu saja ternyata nggak cukup, tapi kita perlu tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran.
Hadirin, hari ini kita saksikan kemungkaran di mana-mana. Ada kemungkaran nyata kita lihat, pun tidak sedikit kita saksikan di sosial media kita. Singkatnya, banyak sekali kemungkaran yang terjadi di kehidupan kita. Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama mufti besar Mesir, pernah menyampaikan sebuah gagasan indah. Bagaimana kita bisa mencegah sebuah kemungkaran? Yang pertama dia sebut adalah izalah. Kemungkaran bisa dicegah dengan ditutup semua lubang-lubang kemungkaran. Hadirin, tentu pertanyaannya, kita sebagai jamaah biasa, sebagai masyarakat biasa, tentu tidak punya kemampuan dalam hal ini. Bagaimana mungkin kita bisa menutup situs-situs porno dan seterusnya? Tentu saja izalah adalah kewenangan orang-orang yang punya jabatan dan seterusnya. Terus kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita memiliki mental izalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Lalu pertanyaannya, bagaimana peran kita sebagai umat biasa, umat muslim, individu? Maka Syekh Ali Jum'ah menyampaikan yang kedua, izahah. Kita bisa melawan segala kemungkaran dengan menampilkan kebaikan yang lebih banyak. Kalau kita lihat banyak konten negatif, produksi konten positif lebih banyak. Kalau kita lihat banyak hal-hal negatif berseliweran dan kita tidak bisa mengubahnya, produksi, tampilkan hal-hal yang positif yang lebih banyak. Maka insya Allah yang positif yang sering terlihat akan semakin mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ini pilar yang kedua, ada ilmu, ada amal mencegah kemungkaran. Yang ketiga, hadirin, wa tu'minuna billah, punya ilmu tanpa iman apa jadinya? Pun punya amal tanpa iman apa jadinya? Dengan tiga pilar ini, kalau kita konsisten sebagai seorang muslim, kita punya ilmu, kita belajar terus-menerus dari para guru kita, habaib, masyayikh kita, guru-guru kita, kemudian kita praktekkan amal-amal yang baik, mencegah kemungkaran, dan selalu pondasi iman kita perkuat, maka insya Allah kita akan menjadi di pembuka ayat Ali Imran tadi, kuntum khaira ummatin. Insyaallah kita bisa menjadi umat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran bila ghaya wa nashkuruhu shukran jazilan bila nihaya wa huwa alladhi khalaqal insana bihusni sina'ah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وللتابعين ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.